warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Nisa, mahasiswi dari Stikes Abdi Nusantara, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menayangkan video konseling tentang gizi seimbang balita. Kira-kira apa ya gizi seimbang balita? Just ikutin terus, bye-bye! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dek cantik. Saya mau bidan. Bener banget. Ini saya mau konsultasi tentang anak saya balita nih Ibu. Saya mau konsultasi tentang gizi seimbang untuk balita Ibu. Apa aja ya? Oke, sebelum itu ibu mau tanya dulu. Adik siapa namanya? Nafa. Oke, kalau ibunya? Ibunya Ibu Putri. Oke, Ibu Putri ya. Baik. Jadi di sini ibu mau tahu tentang gizi seimbang balita ya. Saya. Oke. Oke, sebelum itu saya mau tanya, ibu tahu nggak sih gizi seimbang itu apa? Belum tahu tuh Bu Bidan apa sih kira-kira ya? Oke, saya lebih jelasin ya. Adik boleh main ini ya? Oke, gizi seimbang itu suatu susunan makanan yang mengandung zat-zat gizi. Maksudnya tuh kayak makanan-makanan yang banyak protein, karbohidrat, pokoknya yang masuk di dalam tubuh si adik seperti itu. Dan untuk balitanya sendiri, itu biasanya tuh balita itu berusia dari 0 sampai 59 bulan. Kebetulan adiknya umur berapa? Adiknya umur berapa? Kakak Nafa 4 tahun. Oke, 4 tahun ya. Jadi kan masa pertumbuhan atau perkembangan itu kan masih pesat ya untuk saat ini si Dek Nafa ini. Jadi ada beberapa asupan nutrisi yang harus masuk gitu Ibu. Nah, kebetulan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang gizi seimbang untuk balita. Saya menggunakan lipat ya. Iya Ibu. Sini. Nah, oke, yang pertama itu di sini ada tentang nutrisi Ibu. Nutrisi itu makanan yang dibutuhkan tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai fungsinya. Jadi makanan-makanan apa yang dibutuhkan Dek Nafa nantinya untuk untuk dikonsumsi, tapi itu makanan-makanan sehat sih ya pastinya, kayak sayur buah gitu. Oke. Nah, terus di sini saya mau jelasin dulu nih. Di dalam kebutuhan gizi si kecil itu tuh masih itu kan dipenuhi oleh orang tuanya nih. Nah, dalam sehari itu ada 2 kelompok, ada gizi makro dan mikro. Nah, untuk makro sendiri itu jumlahnya banyak. Dia itu bisa kayak energi, terus juga protein, lemak seperti itu. Kalau sisa dari mikro sendiri itu dia itu cuma membutuhkan vitamin dan mineral. Nah, itu Ibu gimana? Jelas? Oke, jelas ya. Kita balik. Nah, di sini ada sumber zat gizi seimbang pada balita. Nah, sebelum itu ada 4 pilar gizi seimbang Ibu. Yang pertama itu pastinya makan makanan yang beragam. Yang kedua, secara fisik Dek Nafa harus olahraga. Kayak Olahraganya seperti apa tuh? olahraganya sih ringan aja. Maksudnya dia aktivitasnya di rumah tuh gimana? Kebetulan dia aktif gak di rumah? Aktif sih Bu Bidan. Aktif kan? Oke. Nah, untuk yang ketiga itu kita harus menjaga pola hidup sehatnya, kebersihan Dek Nafa juga. Jadi selalu cuci tangan seperti itu contoh kecilnya. Dan untuk yang keempat itu selalu pantau setiap bulannya status gizinya si Dek Nafa, kayak seperti berat badan, tinggi badannya seperti itu Ibu. Oke. Nah, tadi saya ada sumber zat gizi seimbang pada balita ya. Di sini ada seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin dan mineral seperti itu. Nanti kita bakal bahas secara rinci. Nah, di sini ada apa saja sih makanan idealis untuk anak? Nah, kan terkadang kan orang tua kan mengabaikan makanan nih kan untuk si sang buah hati. Nah, secara tidak langsung kita harus memilih apa sih yang menurut mereka itu lebih ramah anak ataupun yang disukai anaknya. Nah, jangan sampai tuh kita tuh ngasih si anak tuh lebih banyak kayak mie instan, goreng-goreng itu mah justru nggak boleh Bu, gitu. Jadi kayak kita memerlukan makanan nutrisi tinggi untuk anak wajib. Jadi baiknya apa Bu Bidan? Seperti sayur, sayur, iya. Dek Nafa suka sayur apa? Adik suka sayur apa? Wortel. Oke, bisa nih ibunya masak. Oh, kebetulan Dek Nafa kalau di rumah sama siapa? Sama enggak sih? Sama Mbak. Oke, terus kayak makanannya dia tuh sama Mbak atau sama ibu? Biasanya sama saya.
sayur wortel ya? Oke. Kalau buahnya? Apel. Oh gitu. Tapi selalu ada ya ibu di rumah stoknya. Oke, baik. Terus kita, nah ini ada 15 makanan nutrisi tinggi untuk daya tahan tubuh. Jadi ini ada beberapa kayak seperti telur, susu, ikan, ubi, ada alpukat, ada kacang-kacangan, yogurt, sayur, buah-buahan, gandum-ganduman, biji-bijian, bawang putih, dark coklat, kacang tanah, dan tempe. Mungkin Denava di salah satunya dia suka. Lebih suka apa? Lebih dominan apa? Telur. Susu. Telur. Oh, telur. Susu juga suka beda. Ikan juga suka kamu ya? Suka. Pinter banget. Oh ya, kebetulan Denava ini udah sekolah. Belum. Tapi ikut bimbel gitu. Iya, bimbel. Oh, bimbel. Baik. Nah, di sini ada bagaimana sih komposisi makanan seimbang bagi balita. Saya menjelaskan ya. Untuk makanan pokok 3-4 porsi sehari. Terus untuk lauk-lauknya juga 3-4 porsi sehari. Nah, sayur-sayurannya juga 2-3 porsi sehari. Buah-buahannya pun sama, 2-3 porsi. Dan produk susunya juga 2-3 porsi sehari. Minum susunya di rumah? Minum kalau gitu. Oke. Nah, tapi yang perlu ibu tahu, kita harus batasi konsumsi CAD seperti kayak garamnya, gulanya, minyaknya juga jangan terlalu banyak. Jadi kalau gulanya itu biasanya dikonsumsinya untuk anak balita ini apa nih lebih Biasanya tuh kurang lebih 1 sendok makan sehari sih. saya akan bilang Iya. Nah, di sini kan juga ada nih gambarnya ya, contoh isi piring untuk balita ya. Untuk ada lauk itu sebanyak 35%, terus juga makanan pokoknya 35%, terus juga untuk sayur dan buah-buahannya itu 30%, seperti itu. Oke, next di sini ada panduan porsi dan menu makanan balita agar gizi tetap terpenuhi. Jadi gimana sih cara mudah untuk memenuhi gizi akan si balitanya. Nah, kalau makan pagi itu kan dalam sehari konsumsi karbohidrat untuk anak 4-5 tahun kan setidaknya 6 kali sehari dengan ketentuan makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi kalaupun adiknya susah untuk makan, nggak apa-apa sesering mungkin dikasih makanan sedikit-sedikit seperti itu. Nah, biasanya tuh misalnya seperti kayak 2 lembar roti, terus habis itu juga 4 lembar daun selada, 3 iris tomat, nanti kayak dibikin salad itu ibu. Terus 1 lembar daging asam terus kayak gitu. Dan jangan lupa susunya juga harus diberikan. Tuh. Nah, di sini ada makan siangnya. Jadi tadi saya nyebutkan untuk 1 hari penuh ya. 1 hari penuh dengan makan makanan yang baik, makan makanan yang sehat seperti tapi itu. kalau misalkan tidak ada itu digantinya sama apa Digantinya sama, bisa sama makanan lain asalkan kita seimbangin. Maksudnya kayak ini misalnya kayak kan tadi roti ya. Nah, roti kan enggak, kalau misalnya roti nggak ada nih, kita bisa pakai nasi seperti kentang, kita ada karbohidratnya seperti itu. Nah, untuk makan siangnya itu ada nasi putih bisa, terus 1 mangkok siang sayur bayam bening, 1 potong dada ayam panggang tanpa kulit, dan 1 potong tahu. Nah, di setiap sininya ini juga ada beberapa gramnya. Nanti saya kasih contoh lihat seperti nanti saya kirim ke via WA ibu ya, ada di contohnya. Di situ ada beberapa per gramnya konsumsi seperti itu. Siapa tahu bisa diterapkan juga nanti. Nah, untuk makan malamnya ada 1 piring nasi putih, ada 1 mangkok sidang tumis, sawi hijau, dan 1 sup ikan patin, dan juga 1 potong tempe seperti itu. Nah, nih ada catatan juga, jangan lupa berikan makanan selingan seperti camilan ibu. Nah, biasanya Denava ini selain sukanya mil buah-buahan, biskuit suka? biskuit kamu suka? Biskuit suka ya? Biskuit apa sukanya? Keju, oke, nggak apa-apa keju. Keju kan juga protein nabati ya. Nah, jadi ya udah makan sering aja seperti itu. Dan juga buah-buahnya juga harus tetap diberikan ya, gitu kan. Terus habis itu potongan buah itu harus dalam ukuran kecil bunda, karena kan dapat mengurangi resiko anak merasa kolak sedap. Jadi jangan sampai adanya gara-gara buahnya besar terus kayak keselak gitu, kasihan sih dedenya gitu bunda. Oke, selanjutnya itu apa nih?
Jangan lupa berikan si kecil susu 12 per hari untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Jadi pastikan Denalva ini selalu diberikan susu untuk seharinya itu 12. Jangan sampai lebih nggak apa-apa, asalkan dia ada asupan makanan juga ya, maksudnya makanan nasi seperti itu loh. Oke. Nah, kalau misalnya anak mau makan buah dan sayur itu seperti apa sih? Maksudnya kayak gimana caranya supaya anak mau makan buah dan sayur? Iya nih, soalnya dia tuh suka bosan gitu budidaya. Soalnya kayak apel bulat aja, paling dipotong-potong kayak bosan juga kan lama-lama. Jadinya kayak saya bingung lagi ngasihnya tuh. Oh iya, jadi kayak variasinya kurang gitu ya. Oke, di sini kan ada sajikan buah dengan porsi yang benar. Jadi pastikan Denalva ini jangan sampai bosan sama beberapa variasi yang ibu bisa berikan. Kan sekarang banyak banget tuh cetakan-cetakan kalau nggak buah yang bisa dibentuk-bentuk. Mungkin dari ibunya juga harus lebih kreatif. Ibunya juga memberikan fasilitas, maksudnya ibunya disuruh kasih tahu bibinya gimana cara supaya anak tuh nggak bosan seperti itu. Terus juga kenalkan buah-buah yang manis juga. Terus modifikasi juga tadi ya, ajak si kecil untuk berpartisipasi juga. Mungkin kalau misalnya ibunya lagi free di rumah, bisa ibunya kayak buat kue ataupun buat masakan. Adanya bisa bantu dengan hal kecil seperti memasak telur ataupun dia kan kadang kan suka mainan gitu ya. Kalau ibunya buat kue kan kayak main tepung segala macam, gak apa, biarin dia interaksi sensory playing itu juga. Terus juga perhatian juga tindakannya, jadi pastikan jangan sampai memegang benda-benda tajam seperti itu. Nah mungkin itu aja sih Bu, sama yang paling terakhir manfaat untuk menerapkan pola makan seimbang untuk anak. Yang pertama pastinya pertumbuhan fisik yang kuat, pertumbuhan otak yang optimal, terlindungi dari berbagai jenis penyakit, mempertahankan kestabilan berat badan, terus juga mengoptimalkan fungsi organ tubuh, dan juga jangan lupa energi yang cukup, menjaga kestabilan emosi si ade, dan juga terbiasa makan makanan gizi seimbang seperti itu Ibu. Jadi apa namanya, maksud dari ini tuh kayak kita tuh harus melihat si kecil dari pertumbuhan fisiknya, jangan sampai berat badannya malah turun, justru berat badannya harus naik karena dia kan masa-masa pertumbuhan, masa-masa perkembangan. Jadi apa bagus gitu loh, gimana caranya supaya si adik ini tidak terjadi stunting juga seperti itu. Apakah ibu mengerti? Mengerti Bu Bidana. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah sih, paling itu aja Bu Bidana. Oke, nanti saya boleh minta nomor aja Ibu. Oke, berapa? 08 123 Oke, baik, nanti setelah ini saya akan minta Ibu, saya akan kirimkan contoh leaflet atau makanan pada sehari. Oke, baik. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah Bu Bidana. Sudah. Terima kasih banyak ya Bu Bidana. Sama Ibu Bidana, sehat-sehat ya cantik. Dadah. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang terakhir jangan lupa untuk dokumentasi, dan saya sudah melakukan dokumentasi. Nah, bagaimana tayangan barusan? Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk para bunda dan semuanya, jangan lupa terapin gizi seimbang pada balita, karena pemenuhan gizi seimbang pada balita itu penting. Oke? Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum.